mental begitu istimewa hingga World Health Organization menetapkan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Ditetapkannya momen ini tentu memiliki tujuan, yaitu mengkampanyekan kesehatan mental dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai isu-isu yang relevan berkaitan dengan kesehatan mental. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, kesehatan mental adalah kondisi sejahtera di mana individu mampu menyadari kemampuan yang ia miliki, yaitu mengatasi tekanan dan stres dalam kehidupan sehari-hari, bekerja produktif, dan mampu berkontribusi aktif di lingkungan atau komunitasnya. Lalu, kondisi seperti apa yang masuk dalam kategori masalah kesehatan mental? Dan apakah kita sehat mental? Terdapat suatu istilah, mental distress, yakni perasaan yang dialami oleh seseorang ketika dihadapkan pada situasi yang menimbulkan ketidaknyamanan. Misalnya, tidak memiliki pekerjaan tetap, mengalami PHK, beban kerja yang tinggi, dikhianati teman. Berbagai situasi tersebut akan memicu munculnya perasaan seperti sedih, kecewa, merasa bersalah, marah, benci, atau kondisi lainnya. Kondisi ini sangatlah wajar, karena bagaimanapun juga kita akan selalu dihadapkan pada situasi yang sifatnya dinamis dan tak terduga. Mental distress ini dapat menjadi sebuah kesempatan bagi setiap individu untuk berupaya mengatasinya dengan menggunakan keterampilan penyelesaian masalah secara tepat. Ketika individu mampu mengatasi kondisi tidak nyaman tersebut dan berhasil mengembangkan dirinya secara positif, maka yang bersangkutan tidak membutuhkan penanganan lebih lanjut yang mungkin melibatkan tenaga profesional. Kemudian timbul pertanyaan, kondisi apa yang dapat memicu masalah kesehatan mental lebih lanjut? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa mengalami suatu kejadian yang tidak nyaman dalam keseharian kita adalah wajar. Otak manusia pun juga berusaha mengembangkan antara kondisi fisik dan kondisi psikologis manusia dengan cara adaptif. Namun, situasi yang terjadi datang secara terus-menerus dan jika dibanding dengan mental distress seperti kematian anggota keluarga, bullying yang berat, maka hal ini dapat memicu timbulnya resiko masalah penyakit kesehatan mental. Jika individu tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah persoalan tersebut secara opsional dengan sendiri, maka individu tersebut dapat menerima bantuan dari para profesional seperti psikolog untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan strategi. Terdapat pula istilah gangguan mental, yakni di mana keadaan otak mengalami permasalahan sehingga individu kesulitan dalam menjalankan fungsi kesehariannya. Contoh, kesulitan tidur hingga beberapa waktu, mengurung diri di kamar, dan menolak aktivitas, serta menghindari kegiatan atau relasi sosial. Bahkan munculnya ide untuk menyakiti diri sendiri. Kondisi ini tentu sudah membutuhkan proses diagnosis dan penanganan lebih lanjut sesuai temuan gejala yang dilakukan oleh profesional seperti psikiater dan psikolog. Lantas hal apa yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mental dan fisik kita? Yaitu dengan cara merawat diri. Anda dapat melakukannya dengan cara self-care, di mana self-care adalah serangkaian aktivitas fisik, emosi maupun spiritual yang mencerminkan kita menjaga fisik dan mental kita. Self-care ini bukan mencerminkan keegoisan, namun suatu bentuk aktivitas di mana kita menjaga kesehatan dan mental fisik kita. Dalam menjaga kesehatan fisik mental kita ini, kita dapat melakukannya dengan cara melakukan hal yang kita sukai maupun hal-hal sederhana secara rutin. Hal itu dapat meningkatkan efek psikologis kita. Diagnosa adalah bagian dari proses pemeriksaan yang dilakukan profesional untuk membantu penanganan proses terhadap pasien. Jika memang merasakan ada yang tidak nyaman dan dinilai mengganggu kesehatan tubuh, segera melakukan konsultasi dengan tenaga medis dan psikolog. Sama halnya dengan kesehatan fisik, kesehatan mental juga merupakan sebuah kebutuhan dasar yang akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Pahami kondisi diri, kenali situasi dan efeknya. Upaya optimalisasi penyelesaian masalah serta hubungi profesional jika memang sangat dibutuhkan. Selamat berproses dalam perjalanan kehidupan. Salam sehat jiwa.